Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing ya, mengupas topik 7 jenis data fundamental paling berpengaruh dalam trading forex ya. Namun sebelumnya seperti biasanya ya, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan dalam kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silahkan add WA di description ya. Pagi kali ini sahabat, saya mencoba untuk sharing ya, apa saja sih 7 jenis data fundamental yang paling berpengaruh dalam trading forex ya. Dalam forex trading ini memastikan diri selalu update berita atau data fundamental terkini sangat penting untuk dapat mengambil tindakan terbaik dalam trading. Tak hanya menentukan harga mata uang ya, yang diperdagangkan dan fundamental juga dapat memudahkan Anda menyusun strategi dalam trading sehingga dapat menghindari kerugian dan bahkan mampu menghasilkan profit tentunya sahabat trader. Nah, pada umumnya itu terdapat 7 jenis berita fundamental forex yang paling berpengaruh ya. Yang pertama ini adalah non-farm payroll ya, atau NFP. Laporan yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat ini termasuk ke dalam laporan paling penting pada kegiatan ekonomi yang terjadi. Hampir sebagian besar trader menantikan perilisan data ini karena pengaruhnya yang besar terhadap pergerakan mata uang USD. NFP umumnya dirilis setiap hari Jumat pertama setiap bulan ya, dan dapat menggerakkan harga kurang lebih 100 pip, 150 pip, bahkan bisa sampai 200 pip ya. Nah, yang kedua ini produk domestik bruto atau GDP atau gross domestic product. Data GDP dapat mengukur kesehatan perekonomian secara keseluruhan. Makin tinggi laju pertumbuhan GDP, maka perekonomian semakin naik dan mata uang suatu negara semakin kuat. Nah, sebaliknya jika GDP menurun ya, maka dapat menjatuhkan nilai tukar mata uang di pasar forex. Nah, terlebih jika negara tersebut mengalami resesi. Nah, laporan GDP umumnya dirilis pada dalam basis kuartal ya, atau 3 bulan sekali. Atau 3 bulan sekali. Nah, data GDP kuartal pertama ini dipublikasikan pada bulan April, Mei atau Juni. Data GDP kuartal kedua umumnya dirilis pada Juli, Agustus atau September. Yang ketiga, sahabat trader, ini data fundamental yang cukup berpengaruh adalah PMI atau Purchasing Manager Index. Dibuat berdasarkan hasil survei terhadap manajer-manajer purchasing dalam sektor tertentu di suatu negara. Data PMI termasuk salah satu yang paling berpengaruh dalam forex ya, perdagangan forex, terutama sektor manufacturing dan jasa. Nah, periset akan menanyakan responden terhadap penilaian terhadap prospek bisnis dalam 6 bulan ke depan. Ini risetnya seperti itu, termasuk rekrutmen atau PHK, pesanan baru yang naik atau justru menurun dan sebagainya. Ini adalah riset-riset yang dilakukan untuk mengetahui tentang data tersebut. Kemudian evaluasi akan dilakukan dengan mencermati skor yang diperoleh. Jika berada di atas ambang bawah atau 50, menandakan sektor berekspansi. Sementara itu jika skor berada di bawah 50, menandakan sektor mengalami resesi. Nah, itu data yang ketiga. Nah, data yang keempat ini adalah
data suku bunga atau interest rate. Perubahan suku bunga, acuan yang ditentukan oleh Bank Sentral dalam kerangka kebijakan moneter juga termasuk data fundamental. Selain itu, instrumen kebijakan moneter lain seperti program pembelian, ya, penjualan obligasi dan kuantitatif easing juga disoroti karena berpotensi mempengaruhi permintaan dan penawaran akan uang. Bank Sentral umumnya akan mengadakan rapat berkala, ya, minimal sebulan sekali untuk menentukan perubahan kebijakan moneter untuk arah ke depan. Data dari rapat ini termasuk suku bunga dan penjualan obligasi dapat mendorong permintaan terhadap suatu mata uang dan mengakibatkan nilai tukar menguat, ya. Saat suku bunga rendah dan kuantitatif easing-nya maka akan menaikkan penawaran mata uang dan menyebabkan nilai tukar ini akan melemah. Yang nomor 5, sahabat trader, ini adalah data tingkat pengangguran atau unemployment rate, ya. Sebagian besar negara di dunia menyusun data statistik tingkat pengangguran secara berkala, ya. Ini seperti itu, dan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang ini mempublikasikan datanya setiap bulan. Jadi data-data pengangguran ini tentunya sangat penting di dalam pergerakan nilai mata uang. Data tingkat pengangguran yang lebih rendah dari ekspektasi pasar umumnya akan memicu penguatan mata uang terkait. Artinya kalau data penganggurannya itu tidak banyak, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi atau tingkat kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi. Yang nomor 6 adalah penjualan eceran atau namanya retail sales, ya. Pada data ini dilakukan pencatatan total penjualan barang di suatu sektor namun tak memperhitungkan jasa di dalamnya. Indikator ini sangat bermanfaat, ya, untuk mengukur tingkat pengeluaran konsumen. Jika retail sales meningkat, maka upah akan naik dan diikuti oleh peningkatan konsumsi, sehingga mata uang tersebut juga mengalami tentunya kenaikan. Yang nomor 7, sahabat trader, yang terakhir ini, ya, tingkat inflasi konsumen atau Consumer Price Index atau CPI. Ini mengukur laju pertumbuhan harga-harga barang dan jasa di suatu negara dibandingkan dengan basis tahun dasar tertentu, ya, untuk mengetahui tingkat inflasi konsumen. Inflasi yang berlebihan memang berbahaya, namun dalam tingkat yang moderat tetap dibutuhkan oleh perekonomian untuk memastikan perekonomian terus bertumbuh seiring waktu. Nah, Bank Sentral negara maju umumnya akan menargetkan tingkat inflasi 2%, sedangkan Bank Sentral negara berkembang umumnya menargetkan inflasi, ya, di kisaran antara 3-4%. Jika tingkat inflasi ini melebihi target, maka Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Ini patokannya seperti itu, dengan tujuan mengendalikan kenaikan harga-harga. Namun, jika inflasi tak tercapai, maka Bank Sentral akan mengurangi suku bunga demi mendorong kenaikan harga. Nah, demikian jenis data fundamental yang sangat berpengaruh dalam forex trading, ya. Memahami data tersebut akan sangat membantu para trader dalam mendapatkan hasil trading yang tentunya optimal. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.